Halo kawan, ketemu lagi di channel kita jalan. Kali ini kita jalan-jalan ke Maldives, tapi ternyata bukan. Nah, ini adalah di Lampung. Tepatnya kita jalan ke Andreas Resort, Pahawang. Nah, untuk trip kali ini kita melakukan perjalanan darat nih, start dari Bogor menuju Merak, kemudian kita nyebrang dari Pelabuhan Eksekutif menuju Pelabuhan Bakahuni. Ini juga merupakan pengalaman kita menggunakan ferry, jadi nanti kita bahas di video terpisah ya, mulai dari cara booking online hingga kenyamanan di dalam kapalnya itu sendiri seperti apa. Nah, ini kita sudah sampai di Lampung, tapi kita tetap melanjutkan perjalanan darat ya, sebagian via tol menuju Pelabuhan Ketapang, sekitar 2,5 jam. Nah, kemarin karena musim libur, jadi kita coba stay di kota Lampung. Nah, rekomendasi hotelnya kita bahas di video terpisah ya. Nah, berikut ini kurang lebih rute penyeberangannya ya dari Pelabuhan Ketapang menuju Pulau Pahawang, sekitar 15 menit. Ini kalian masuk aja ke area dermaga Ketapang dan parkir di dermaga 4. Nah, kebetulan kita parkir pas depan Satpol Airut nih. Nah, ini parkir inap sekitar 50.000 per kendaraan per malam. Ini dia, kita siap berangkat menuju Pulau Pahawang. Ini speedboatnya dari Andreas Resort sudah disediakan. Nah, jadi H-1 keberangkatan ini kita dapat kontak personnya dari pihak Andreas Resort yang akan membantu kita untuk informasi parkir kendaraan. Jadi kita tadi udah janjian ya untuk ketemu di dermaga 4. Nah, dari kejauhan udah mulai terlihat setelah 15 menit perjalanan. Akhirnya kita sampai di Andreas Resort Pulau Pahawang dan liburan juga dimulai. Meskipun cuacanya agak mendung, tapi tetap begitu sampai sini langsung semuanya semangat untuk liburan. Nah, ini penampakan kamar kita ya dari belakang, sebetulnya pintu belakang. Tiba di Andreas Resort ini sebetulnya kita datang kecepatan ya, sekitar jam 11. Tapi kita diperkenankan untuk jalan-jalan dulu nih di sekitaran area Andreas Resort. Di sini udah ada restoran, minimarket, kemudian ada juga beberapa villa yang ada di darat. Jadi memang bukan di atas air seperti villanya kita nanti. Ini area restonya, tempat kita breakfast ataupun lunch dan dinner. Ini kita coba lihat-lihat dulu ya, villa-villanya seperti apa sih. Nah, ini penampakan villa-villa yang di atas air ya. Termasuk resepsionisnya juga ada di sebelah sini, tempat kita nanti melakukan check-in dan out. Oh, cobain. Nah, ini dia tipe villa yang kita pesan, namanya tipe Lombok. Kapasitas maksimal ini sekitar 6 dewasa. Di dalamnya ini sudah tersedia 2 double bed ya, termasuk kita nambah nih extra bed berupa 1 single bed. Fasilitas kamarnya ini udah cukup lengkap, termasuk jangan khawatir kegerahan karena udah ada AC-nya juga nih. Dan untuk kamu yang ingin tahu rate kamarnya dan pengeluaran lainnya selama trip ini ada di akhir video ya. Nah, jangan khawatir kehausan juga, di sini sudah ada water dispenser, kemudian ada electric kettle dan minuman juga tersedia. Untuk luas kamar menurut kita sih cukup ya, cukup sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tapi kalau buat yang bawa anak ini ukuran bednya perlu dicatat mungkin sekitar 120 ya, bukan 160. Jadi kalau untuk bertiga dengan anak di bawah 5 atau 6 tahun mungkin masih oke, tapi kalau di atas itu udah nggak rekomen ya. Untuk perlengkapan mandi ini udah lengkap, sudah ada handuk, ada sikat gigi, kemudian sabun dan sampo juga sudah tersedia. Untuk air panas juga sudah ada, meskipun nggak terlalu butuh ya di area seperti ini. Oke, selain kamar yang menarik, yang bikin kita pengen banget ke Andreas Resort ini ya ini, balkon ocean view-nya yang bikin kita bisa langsung loncat langsung ke laut.
Untuk kedalamannya ini sekitar 50 cm pada saat surut, pada saat pasang sih lebih dari 1,5 meter ya, jadi enak nih, udah cukup dalam. Oh ya, untuk tips dari kita sih selama berenang di sini, rekomen tetap pakai beach shoes ya untuk melindungi kaki kalian dari karang ataupun hewan-hewan laut seperti bulu babi. Nah, untuk makanan jangan khawatir, di sini restonya juga lumayan lengkap. Kita pesen menu ayam bakar pahawang yang menurut kita rekomen, masakannya enak, porsinya cukup banyak, harga sesuai dengan rasa dan kapasitasnya. Nah, selain itu di sini juga ternyata ada warung terapung gitu, jadi kamu bisa jajan-jajan kalau sore ataupun pagi nih biasanya datang. Nah, sama menginap di sini kita juga dapat free afternoon snack. Nah, ini salah satu yang bikin kita nyaman juga, suasana malamnya ini benar-benar hening karena di sini jauh dari area pantainya ya, langsung laut, jadi nggak ada tuh suara-suara deburan ombak, jadi benar-benar hening banget. Waktunya sarapan. Nah, ini pagi-pagi agak mendung dan gerimis sedikit, tapi selanjutnya cuaca mendukung, cukup cerah. Untuk menu sarapan di resto kita bilang sih cukup ya, untuk variasi kemudian rasanya juga. Nah, aktivitas di sini apa sih yang bisa dilakukan? Kita sih full day bermalas-malasan ya, jadi aktivitas air kita sewa kano, kemudian sewa sepatu katak juga. Jadi kita snorkeling cukup di area depan hotel aja, kita nggak pesan pakai snorkeling. Meskipun di hotel juga disediakan ya, jadi kalau kamu yang mau ambil trip one full day itu bisa, terdiri dari island hopping, kemudian snorkeling di beberapa area atau spot snorkeling ataupun diving. Nah, ini dia yang paling penting adalah aspek kita selama menginap di Andreas Resort 3 hari 2 malam termasuk semua perjalanannya. Jadi kalau dihitung-hitung untuk budget per orang itu akan sekitar 1,9 ya per orang untuk hitungan sekitar 6 dewasa. Jadi silahkan kamu atur-atur sendiri untuk pengeluaran lainnya ya. Oke, ini dia foto-foto kita selama liburan di Andreas Resort. Nah, waktunya pulang kita langsung dijemput di depan kamar yang pakai speedboatnya, jadi nggak perlu lagi bawa-bawa tentengannya ke depan ya. Oke, sekian dulu jalan-jalan kita dari Andreas Resort Pahawang. Sampai jumpa di kita jalan selanjutnya. Happy traveling!